Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F yang beranggotakan saya Ajit Sikihakoni, Antika Niradajane, Muhammad Altaf Ataullah Rahman, dan Injilio Petra Singal. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yang kami dapatkan dan berupa jawabannya. Dan berikut adalah studi kasus yang kami dapatkan, yaitu studi kasus 1, yang dimana ada persimpangan di perkotaan yang sering mengalami kemacetan dan lampu lalu lintas yang tetap tradisional tuh gak dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan kondisi, yang dimana sehingga menyebabkan waktu tunggu dan konsumsi bahan bakar yang tidak perlu. Untuk itu ada pernyataan masalah, yaitu rancang solusi komputasi untuk mengontrol lampu lalu lintas secara adaptif. Sistem harus mempertimbangkan yang pertama ada kepadatan lalu lintas dari setiap arah, kedua prioritas untuk kendaraan darurat, ketiga minimalisasi waktu tunggu untuk semua kendaraan, yang terakhir ada batasan keselamatan bagi pejalan kaki, yang dimana tujuannya untuk menciptakan sistem yang secara dinamis mengalokasikan durasi lampu hijau untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan keselamatan. Lanjut ke bagian deskripsi pemahaman masalah. Yang pertama kami menganalisis masalah berdasarkan variabel, yang dimana di sini ada 2 variabel yang kami dapatkan, yaitu variabel input dan variabel kontrol. Yang variabel input terdiri dari kepadatan lalu lintas, itu dihitung dari kendaraan per jam atau jumlah kendaraan per kilometer. Terus yang kedua panjang kemacetan berapa kilometer, ketiga kecepatan rata-rata, keempat lebar jalan. Untuk yang variabel kontrol ada durasi lampu hijau, lampu kuning, dan juga lampu merah. Selanjutnya kami mendefinisikan tujuan. Dari tujuan yang ada kami mendapatkan 3 poin, yang dimana tujuan ini harus mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan keselamatan. Nah, untuk tantangan yang akan kami hadapi yaitu yang pertama ada keseimbangan antara efisiensi dan keselamatan, yang dimana kalau misal durasi lampu hijau itu pendek, efisien, tapi beresiko untuk tabrakan, jadi pengguna jalan itu juga kurang aman. Kalau durasi hijaunya panjang, pengguna jalan aman tapi menyebabkan penundaan pada kendaraan. Yang kedua ada ketidakpastian dan variasi kondisi lalu lintas, yang dimana model prediksi yang sederhana itu biasanya tidak akurat. Tapi kalau kita memakai model yang kompleks, itu butuh komputasi besar dan waktu proses yang panjang. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya, mulai dari sensor, kamera, dan sistem kontrol yang adaptif memerlukan biaya tinggi dan perawatan rutin. Tentu teknologi canggih itu akan menghasilkan hasil yang akurat, tapi akan mengakibatkan harga yang mahal. Sedangkan sistem yang sederhana itu akan lebih murah tapi kurang responsif. Selanjutnya adalah ke pengenalan pola. Jadi dalam kasus kontrol lampu lalu lintas secara adaptif, pola yang dapat dikenali di antara lain, yang pertama dari pola arus kendaraan. Lalu lintas punya pola yang ramai, sepi, dan kembali ke ramai. Hal ini sesuai dengan jam, misalnya pada jam sibuk pagi atau sore. Lalu ada kendaraan datang berulang dalam antrian dari setiap arahnya, dan semakin banyak kendaraan maka semakin panjang waktu tunggu. Yang kedua adalah pola sinyal lampu, di mana siklus lampu lalu lintas ini akan secara berulang berwarna merah, kuning, hijau, merah kembali, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah pola prioritas. Jika ada kendaraan darurat, seperti misalnya ambulan, damkar, atau polisi, maka jalur tersebut akan langsung mendapat prioritas lampu berwarna hijau. Jika ada pejalan kaki yang menekan tombol menyeberang, dalam hal ini sistem akan memberi waktu hijau khusus untuk pejalan kaki. Lalu ada pola kondisional, di mana misal terdapat kepadatan di arah X yang lebih tinggi dibanding arah Y, maka waktu hijau pada arah X ini akan diperpanjang. Lalu jika ada kendaraan di arah tertentu yang tidak ada sama sekali kendaraan, maka lampu hijau ini bisa dipercepat dan dipindahkan ke arah lainnya.
Eh, Sekarang masuk di abstraksi masalah. Nah, dalam abstraksi masalah ini kita akan mengabstraksikan masalah yang dengan variabel paling penting dan variabel yang tidak esensial. Yang menjadi masalah inti dari eh, masalah ini adalah di mana kita harus merancang kontrol lampu lalu lintas yang dinamis untuk mengoptimalkan arus lalu lintas agar mengurangi waktu tunggu dan juga menjaga keselamatan dengan mempertimbangkan kendala efisiensi, ketidakpastian kondisi lalu lintas, dan keterbatasan sumber daya. Nah, variabel pentingnya ada 4. Yang pertama, kepadatan lalu lintas. Kenapa kepadatan lalu lintas masuk ke dalam variabel penting? Karena kepadatan lalu lintas itu menjadi salah satu indikator utama yang dimana itu adalah kebutuhan penyesuaian eh, durasi lampu hijau, kuning, merah. Nah, yang kedua, durasi lampu. Durasi lampu, durasi lampu ini menjadi variabel kontrol utama untuk mengatur arus kendaraan. Dan yang ketiga, panjang antrian. Nah, panjang antrian ini eh, untuk menilai tingkat kemacetan dan efektivitas sistem. Dan yang keempat, waktu tunggu kendaraan. Nah, ini menjadi tolak ukur kita sebagai kinerja sistem. Nah, variabel yang tidak esensial yang pertama lebar jalan. Lebar jalan tidak diperlukan karena eh, tidak menjadi salah satu masalah yang eh, tidak menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan, kecuali untuk perhitungan kapasitas jalan yang lebih detail. Nah, yang kedua cuaca. Cuaca tidak masuk ke variabel yang tidak esensial, masuk ke variabel yang tidak esensial karena perubahan yang terjadi itu tidak terus-menerus dan sulit diukur otomatis, kecuali kita memakai sensor yang eh, selalu mendeteksi gitu. Nah, yang keempat itu jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini ya tidak termasuk dalam variabel penting karena dia umumnya kendaraan di jalan itu apa sama gitu, tidak ada yang beda kecuali untuk ambulans dan damkar. Karena ambulans dan damkar itu memiliki eh, kepentingan khusus yang dimana itu untuk apa? Kalau misalnya ambulans kan untuk ngantar-ngantar pasien gawat atau apa. Kalau damkar mau mademin rumah atau bantuin orang. Nah, jadi itu harus dikhususkan. Jadi mereka kalau di lampu merah itu ya bisa nerobos karena mereka kendaraan penting. Nah, yang kelima itu kecepatan rata-rata. Kenapa kecepatan rata-rata tidak masuk variabel penting? Karena kita hanya fokus kepada panjang antrean ini dan kepadatan. Nah, next. Nah, sekarang di identifikasi data yang ada input, output, dan data yang harus dihitung dalam program. Yang pertama itu dalam input itu kepadatan lalu lintas. Data ma- data data kepadatan lalu lintas itu masuk dari sensor atau model. Yang kedua, durasi lampu. Kalau lampu hijau ditetapkan oleh sistem berdasarkan input. Kalau lampu kuning biasanya tetap, tapi dapat disesuaikan untuk keselamatan. Kalau lampu merah diturunkan dari penjadwalan lampu hijau dan lampu kuning. Nah, yang ketiga, panjang antrean. Itu diperoleh dari monitoring. Yang keempat, kecepatan rata-rata kendaraan. Itu opsional karena itu hanya untuk akurasi tambahan saja. Yang kelima, lebar jalan. Dia opsional juga karena itu diperlukan kalau memodelkan kapasitas jalan gitu. Dan untuk outputnya itu yang pertama waktu tunggu kendaraan. Itu dihitung berdasarkan siklus lampu dan kepadatan. Dan yang kedua jumlah kendaraan yang lewat. Itu dihitung dengan metrik kinerja sistem. Dan yang ketiga, yang terakhir tingkat keselamatan.
itu dievaluasi berdasarkan kepatuhan pengguna jalan terhadap durasi minimum lampu hijau. Karena kalau misalnya eh, di jalan kita kan sering di lampu merah gitu kan masih merah belum sampai kuning itu udah pada jalan udah sama kayak orang gimana-gimana gitu. Ya makanya itu harus menjadi perhatian khusus juga. eh yang ketiga dan yang poin ketiga, data yang harus dihitung dalam program itu ada 5. Yang pertama, durasi lampu hijau yang optimal. Dan yang kedua, waktu tunggu rata-rata kendaraan. Dan yang ketiga, total kendaraan. Dan yang keempat, kebutuhan durasi lampu merah dan lampu kuning. Dan yang kelima, indikator risiko tabrakan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk representasi data dari studi kasus kami, ini input utamanya itu padatan lalu lintas kendaraan per kilometer atau kendaraan per jam, ini mana sumber data ini dari sensor kamera atau sensor jalan. Tipe datanya itu berupa numerik, floating atau integer, yang berupa angka dengan koma ataupun angka bulat, yang dimana perannya dalam sistem ini menentukan arah jalan paling padat dan mempengaruhi durasi lampu hijau. Kemudian ada panjang antrean kendaraan per kilometer, sensor visual atau radar, dan juga berupa tipe data dengan numeric float, menghitung waktu tunggu kendaraan dan kebutuhan waktu hijau. Untuk selanjutnya ada kecepatan rata-rata kendaraan kilometer per jam dengan sumber datanya sensor kecepatan atau GPS yang dimana tipe data juga numerik atau numeric float, dan juga peran dalam sistem ini berupa parameter tambahan untuk akurasi prediksi arus lalu lintas. Nah, selanjutnya untuk di input utama yang terakhir ada lebar jalan yang ini berupa data statistik infrastruktur berupa tipe data yang numeric float juga dan digunakan untuk perhitungan kapasitas jalur. Jadi untuk menghitung jumlah jalur pada suatu jalan atau pada suatu arah. Selanjutnya untuk kategori selanjutnya itu control system yang dimana variabelnya itu terdapat durasi lampu hijau per detik, yang dimana ini hasil perhitungan algoritma berupa numeric integer dalam satuan detik, yang dimana perannya itu dioptimalkan agar sesuai dengan kepadatan lalu lintas. Selanjutnya ada durasi lampu kuning sama seperti yang sebelumnya, dan juga durasi lampu merah dapat dibaca di PPT ini. Selanjutnya ada output, yang dimana ini ada variabelnya berupa waktu tunggu rata-rata kendaraan yaitu dalam 1 detik, yang dimana perhitungannya berdasarkan siklus dan juga antrian yang memiliki tipe data numeric float, dan juga perannya juga sebagai evaluasi efisiensi sistem. Selanjutnya ada jumlah kendaraan yang berhasil lewat, yaitu dengan satuan kendaraan per jam, dihitung juga dari data sensor, dan berupa tipe data numeric integer juga. Ini berupa indikator performa arus lalu lintas dapat kita lihat. Selanjutnya ada tingkat keselamatan dalam bentuk persenan, yang dimana sumber datanya ini dari interval aman dan juga kepatuhan pada lampu lalu lintas, dan juga tipe datanya persentase, dengan perannya itu adalah indikator kualitas keselamatan sistem. Dan yang terakhir adalah kondisi khusus, di mana kita dapat memantau kendaraan darurat yang terdeteksi dengan menggunakan sensor khusus atau sinyal radio, serta tipe datanya berupa boolean dengan ketentuan true atau false, yang dimana perannya ini juga untuk sebagai prioritas untuk lampu hijau otomatis. Dan yang terakhir adalah tombol pejalan kaki ditekan. Ini ketika ada pejalan yang ingin menyeberang di suatu jalan, dan dimana sumber datanya ini input manual pengguna yang menekan langsung tombol pejalan kaki itu dengan tipe data boolean true atau false juga dan mengaktifkan fase hijau khusus untuk pejalan kaki. Selanjutnya ke bagian algoritma. Kami menganalisis bahwa dari setiap algoritma yang telah kami pelajari, dari 3 algoritma yaitu binary search, brute force, dan greedy algorithm, kami menganalisis bahwa binary search itu kesesuaian terhadap lalu lintas itu tidak cocok karena sistem lalu lintas tidak mencari data tertentu dalam daftar terurut. Yang kedua ada brute force, kesesuaiannya itu kurang cocok juga untuk sistem lalu lintas karena lalu lintas berubah cepat, sementara brute force butuh waktu lama untuk mencoba semua kombinasi. Yang ketiga ada greedy algorithm, yang dimana kesesuaian pada sistem lampu lalu lintas ini sangat cocok dan sesuai karena sistem lampu lalu lintas adaptif harus mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi sekarang, mengutamakan arah yang paling padat, menyesuaikan durasi hijau secara dinamis tanpa menghitung semua kemungkinan seperti brute force. Maka pilihan algoritma yang paling cocok dan sesuai adalah greedy algorithm. Selanjutnya adalah ke bagian flowchart. Kita akan mulai dan menginput data sensor di mana data bisa berupa jumlah kendaraan tiap arah, deteksi kendaraan gawat darurat, dan tombol menyeberang bagi pejalan kaki. Lalu, kita akan masuk proses pemeriksaan input sensor data,
Dan kita akan masuk ke pemeriksaan yang pertama untuk questioning, apakah ada kendaraan darurat. Jika ada, maka kita akan beri lampu hijau pada arah tersebut dan warna merah untuk arah lainnya. Jika misalnya tidak ada, maka kita akan kembali ke pemeriksaan input sensor data. Lalu kita akan masuk ke questioning yang selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah ada pejalan kaki yang menekan tombol untuk menyeberang. Jika iya, maka kita akan beri lampu hijau untuk pejalan kaki dan kita akan alihkan lampu hijau kendaraan untuk arah lainnya. Jika tidak ada, maka kita akan kembali ke pemeriksaan input sensor data untuk mengecek kepadatan kendaraan. Lalu kita akan masuk ke pemeriksaan untuk question yang terakhir adalah apakah ada arah dengan kendaraan yang lebih padat. Jika iya, maka kita akan atur durasi lampu hijau yang lebih lama untuk arah tersebut. Namun jika tidak ada, maka kita akan atur durasinya dalam waktu yang standar. Dan kita nyalakan lampu hijau ke arah yang terpilih dan kita tunggu hingga durasi habis. Dan setelah itu kita kembali ke siklus pemeriksaan input sensor data dan terus berlanjut secara berulang. Ya, berikut adalah pseudocode dengan greedy algorithm. Baik, untuk analisis algoritma Big O-nya, untuk yang kita pakai adalah greedy algorithm, yang dimana terdiri dari 7 langkah, di mana langkah pertama itu membaca data kendaraan tiap arah, yang ini memiliki kompleksitas 1 O, N, yang dimana membaca data dari semua sensor arah jalan, misal N arah pada persimpangan. Nah, untuk ON ini sendiri dia memiliki integer berupa N, dan juga untuk langkah kedua itu baca status kendaraan darurat, yang dimana ini memiliki kompleksitas 1 O1, yang dimana dia ini sebuah konstanta yang dimana penjelasannya itu hanya satu pemeriksaan logika true atau false. Dan untuk langkah ketiga yaitu baca tombol pejalan kaki. Ini ketika pejalan kaki ingin mencet tombol untuk menyeberang, ini memiliki kompleksitas 1 O1 yang dimana juga merupakan konstanta, dimana ini melakukan pemeriksaan tunggal atau konstan. Dan juga langkah keempat, cari arah dengan kepadatan tertinggi, yang dimana kita mencari arah pada suatu persimpangan dengan padatan kendaraan paling tinggi, yang dimana dia memiliki kompleksitas 1 ON, yang dimana mencari nilai maksimum dalam arah kepadatan berukuran N. Jadi pada suatu arah kita cari yang mana yang paling padat dengan kendaraan. Lalu selanjutnya langkah kelima itu map range, yang dimana ini memiliki kompleksitas 1 O1 yang merupakan konstanta, yang dimana ini operasi matematika sederhana. Dan juga pada langkah 6 dan 7 ini deskripsi operasinya itu berupa nyalakan lampu hijau, merah atau kuning dengan tunggu, yang dimana memiliki kompleksitas 1 0 O1, yang dimana perintah kontrol langsung tidak berlangsung pada N. Nah, berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, yang dimana analisis algoritma Big O pada greedy algorithm ini, dia memiliki TN berupa ON, O1, O1, ON, O1, dan O1, yang ketika dijumlahkan semua, maka algoritma greedy algorithm ini memiliki kompleksitas 1 ON, yang dimana pada sistem kontrol lampu lintas adaptif ini memiliki kompleksitas 1 ON karena proses utama seperti membaca data sensor dan mencari arah dengan kepadatan tertinggi dilakukan secara linear terhadap jumlah arah jalan yang dipantau. Artinya semakin banyak arah yang dianalisis, waktu komputasinya juga meningkat secara sebanding. Dengan demikian, algoritma ini cukup efisien dan cocok untuk sistem real time karena mampu mengambil keputusan cepat tanpa perlu menghitung semua kemungkinan kombinasi seperti pada metode brute force.